Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Deliana Sahira, saya dari semester 5B. Di sini saya akan mereview salah satu jurnal karya dosen Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya mengambil jurnal karya Bu Tanti Kirana Utami dan Pak Aji Mulyana yang berjudul Tanggung Jawab Dokter dalam Melakukan Aborsi tanpa seizin ibu yang mengandung atau keluarga dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Dokter dapat dipidana dalam tindakan pengguguran kandungan atau aborsi atas indikasi medis tanpa izin ibu yang mengandung atau keluarganya, kecuali dalam keadaan darurat. Hal ini diatur dalam ketentuan pasal-pasal KUHP pidana sangat jelas tidak memberikan peluang dilakukannya aborsi. Jika pemberlakuan ketentuan pasal tersebut mutlak dan tidak ada alasan apapun dan tidak dapat dipidana jika dalam keadaan darurat sebagaimana telah dijelaskan pada pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 3 Peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes nomor 290 tahun 2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran. Pertanggungjawaban pidana dokter yang melakukan pengguguran kandungan atau aborsi atas indikasi medis tanpa seizin ibu yang mengandung atau keluarganya adalah suatu tindakan medis dapat dikatakan hak atau wewenang profesi dokter. Maka adanya suatu ketentuan bahwa sebelum tindakan medik dilakukan oleh seorang ahli medik melakukan suatu tindakan, maka harus ada penjelasan terlebih dahulu sifat dan tujuan tindakan medik tersebut oleh pihak yang melakukan tindakan medik. Jika pasien setuju, harus menandatangani pada surat persetujuan, dan jika dokter melanggar ketentuan tersebut, maka akan mendapatkan sanksi, baik pidana, perdata, dan administratif. Pertanggungjawaban dokter dalam hukum pidana diatur dalam KUHP pidana yang timbul baik dengan kesengajaan atau kealpaan diatur dalam pasal 299 KUHP pidana yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja mengobati seseorang wanita dan menyuruh supaya diobati dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp45.000. Pencegahan tindak pidana pengguguran kandungan aborsi dibagi menjadi 2, yaitu upaya-upaya penanggulangan atau pencegahan dalam ikatan perkawinan dapat dilakukan dengan konsultasi kepada dokter atau ahli medis yang berkompeten pada bidangnya. Sosialisasi atau penyuluhan di tingkat rukun tetangga atau tingkat RT oleh aparatur desa bekerja sama dengan dokter sepupu bidan sekitar, dan peningkatan kesempatan kerja untuk menekan tingkat pengangguran. Tindakan pengguguran kandungan atau aborsi di luar pernikahan akibat dari pemerkosaan ataupun pergaulan bebas atau free sex maka dapat dilakukan dengan antisipasi dengan cara yang pertama, memasukkan materi kesehatan reproduksi dalam kurikulum SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Yang kedua, mengadakan penyuluhan atau seminar dimulai di sekolah atau perguruan tinggi. Yang ketiga, pendekatan secara agama, dan yang terakhir, pengawasan oleh orang tua. Sekian review yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.